Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi wa sa'ati rahmatihi tughfaru adh-dhunubu was-sayyi'at. Wa usalli wa usallimu 'ala al-habibil mustafa war rasulil mujtaba wal imamil murtada nabiyina wa qudwatina Muhammad bin Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri raja pergi menyelam ke dalam kolam. Sekali lagi saya dengar ucapan salam, nampaknya terlalu kenyang makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Allah perjumpakan kita kembali. Tak ada aral rintangan satu apapun. Hati kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua berkat kemuliaan Ia kepada kita semua dan keluarga kita, pasangan dan juga anak-anak kita yang hadir pada malam qiyam at-tarawih dan witir ke-23. Ya, ini ke-23 Mas Juri ya. Benar ya? Saya nggak salah kali ini. Karena memang kemarin saya masih 23 apa 24? 23 ya, benar ya. Yang puasa hari Ahad itu 23, yang puasa hari Sabtu 24. Ya pokoknya yang kemarin saya sampaikan bahwa yang Islam KTP tahu-taunya ikut lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersalat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kesempatan yang mulia ini kita sama-sama akan meraih di dalam sebuah sabda Nabi besar kita yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang beliau wafat pada tahun 852, seorang imam yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam merupakan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau yang menurut beliau di dalamnya terdapat Madarul Ahkam, yang terdapat para ulama mengambil intisari dalam menentukan hukum-hukum masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ada di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis yang menurut beliau disinilah orang para ulama mengambil pendapat beliau untuk mengambil opini imam-imam empat mazhab. Dan Imam Ibnu Hajar ini bangganya kita, beruntungnya kita, beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Dan kita alhamdulillah Indonesia ini menganut mazhab Imam Syafi'i. Jadi Bulughul Maram sangat dekat dengan kita. Dulu waktu saya di Madinah kuliah, saya itu pakai Muharrar fil Hadis. Al-Muharrar fil Hadis li Ibnu Abdul Hadi, dia lebih condong ke mazhab Imam Hambali, bukan Bang Bali. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, sebuah sabda saya mulai dari sebuah riwayat yang disebutkan oleh seorang sahabat Ani bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ada rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam fis sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawatu'at fis sab'il awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharra fis sab'il awakhir. Hadis muttafaqun alaih. Beliau menyampaikan kepada kita semua, kalau seandainya di awal kemarin 2-3 hari yang kemarin memang kita masih sibuk ya, mungkin nggak sempat untuk melaksanakan qiyamul lailnya, nggak sempat untuk tahajudnya. Di sini disebutkan bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab menyebutkan sebuah kisah di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu bermimpi dalam mimpi yang sama. Mimpi mereka itu mendapatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada 7 malam yang terakhir. Jadi dari malam 23 sampai terakhir. Karena tidak dihitung di 30, karena biasanya Ramadan itu identik 29 hari. Ramadan Rasulullah SAW lebih banyak di 29-nya daripada 30. Ya, bulan suci Ramadan itu lebih identik di 29 daripada 30. Kalau seandainya Sya'ban 29, maka Ramadan 30. Kalau Sya'bannya 30, Ramadan 29. Dan rata-rata Sya'ban itu 30 dan Ramadan 29.
Maka kita hitung dari 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi malam 30 itu pelengkap. Jadi 7 malam yang terakhir. Kalau seandainya di malam 21 dan 22 kita sempat ketiduran, kecapean, atau habis nganter istri, nganter anak dan sebagainya, maka pada malam-malam ini kita sama-sama harus mengejar di 7 malam yang terakhir. Jangan sampai kita terlambat di 7 malam yang terakhir ini. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa aku melihat di malam-malam di mana aku ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para sahabat, yaitu sahabat-sahabatku, yaitu kalian semua yang ada di hadapanku ini, bermimpi dalam satu mimpi yang sama, bahwa malam Lailatul Qadar pada tahun ini akan jatuh pada 7 hari yang terakhir. Maka barang siapa yang ingin mendapati malam Lailatul Qadar, maka hendaknya ia mencari pada malam-malam 7 yang terakhir. Inilah yang disebutkan oleh hadis ini. Namun Bapak-bapak dan Ibu, kemarin kami sudah menyampaikan tentang bagaimana etika adab seseorang ketika dia sudah masuk iktikaf. Namun bagaimana caranya, teknisnya, sejak kapan sih kita mulai iktikaf? Inilah Bapak Ibu. Ada 3 level di mana seseorang melaksanakan iktikaf di 10 malam yang terakhir. Paling tinggi adalah dia melaksanakan qiyamul lail 10 hari full, tidak meninggalkan masjid ini. Sebagaimana kita sebutkan dalam hadis kemarin bahwasanya Rasulullah SAW, in kana la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi masuk ingin disisiri oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, itu beliau cuman menolehkan kepalanya, menongokkan kepalanya ke dalam tirai dalam jendela di rumahnya agar ia tidak ketinggalan norma etika dalam iktikaf. Jadi beliau tidak masukkan seluruh badannya, saking bahwa ketika kita iktikaf itu tidak boleh meninggalkan masjid ini. Wala yakhruju min ila baitihi illa li hajatin. Beliau tidak meninggalkan masjid ini kemudian masuk ke dalam rumahnya yang cuma space 3 meter. Ya, cuma space 3 meter. Itu pada zaman dahulu. Namun yang Bapak Ibu sudah pernah merasakan haji dan umroh tahu bahwasanya rumah Rasulullah SAW sekarang ada di dalam masjid yang lama. Jadi ketika 3 meter tadi itu, beliau pun tidak mau, bayangin kalau rumah Bapak Ibu yang semuanya jauh sekarang. Beliau yang 3 meter aja tidak mau memasukkan badannya, cuman menongokkan kepalanya untuk disisirkan rambutnya. Kita dari sini mengetahui bahwasanya etika dalam iktikaf itu harus 10 hari dan benar-benar tidak meninggalkan tempatnya di masjid ini. Kemudian bagaimana dihitungnya iktikaf itu? Dihitung iktikaf itu bukan dari sejak malamnya. Sejak kita di malam 23 ini tadi, sejak maghrib tenggelam tadi, kemudian sampai besok, kemudian kita mau iktikaf, tidak. Iktikaf itu sebenarnya sejak nanti subuh itu, setelah subuh beliau masuk ke dalam ruang iktikafnya, kemudian beliau sudah lanjut terus sampai di 10 malam yang terakhir. Dalam sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang disebutkan di sini di Ibnu Hajar menyebutkan bahwa dalam hadis nomor 720 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Nabi SAW apabila ingin beriktikaf, beliau salat fajar terlebih dahulu kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Jadi sejak malam 21 itu sebenarnya kita sudah terhitung kita qiyamul lail. Namun iktikaf sejatinya itu di startnya di 21 subuhnya. Jadi ketika salat subuh sudah kita tidak meninggalkan. Jadi inilah yang tertinggi, level tertinggi seseorang ketika dia iktikaf di 10 malam yang terakhir. Ada yang cuman hidupkan malamnya saja, ada yang cuman tarawihnya saja, ada yang tidak sama sekali. Maka dari itu kalau mau benar-benar sempurna, maka 10 malam yang terakhir itu tidak boleh meninggalkan masjid ini. Jadi sudah bawa barang, bawa ini dan sebagainya. Jadi dia akan nginap di masjid ini sampai 10 hari ke depan, sampai kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu juga kita boleh meninggalkan tempat ini. Ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi la yajtahidu fi ahadihil awakhir. Jadi disifatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu kalau ijtihad di 10 malam yang terakhir ini tidak ijtihad lagi di malam yang terakhir, saking ijtihadnya di 10 malam yang terakhir ini. Begitu luar biasanya
Di 10 malam yang terakhir keutamaan yang harus sama-sama kita teladani. Bapak-bapak dan ibu-ibu, begitu banyak kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luput dari kita. Begitu banyak kita mengklaim diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaku bahwasanya kita akan mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekali lagi, ketika kita mengikuti bagaimana tingginya kualitas dan kuantitas ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dirinya untuk masuk surga, sekarang kita tahu bagaimana kapasitas kita untuk kemudian mengecap diri kita apakah benar kita itu pengikut Nabi besar kita Muhammad SAW. Sedetik pun saya yakin yang ada di sini tidak bisa menyamakan dirinya bagaimana dengan ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu utamanya beliau untuk menjaga norma-norma iktikaf. Beliau tidak ngobrol, beliau tidak bergosip, beliau tidak baca koran. Ibadah full ibadah 10 hari yang terakhir. Begitu juga yang terjadi ketika wukuf di Arafah. Yang saya sampaikan mungkin sudah saya sampaikan atau belum. Jadi Rasulullah SAW itu ketika wukuf di Arafah, yang lain itu mungkin sempat mikirin ini, mikirin itu. Rasulullah SAW beliau ada di depan Masjid Namirah, berhadapan juga dengan Jabal Rahmah. Beliau di atas unta beliau. Ada seorang ibu-ibu menawarkan kepada beliau susu. Beliau lagi berdoa, wahai Rasulullah, ini ada susu buat kamu. Apa yang terjadi? Beliau tetap ngangkat sebelah kirinya doa, yang sebelah kanan mengambil mangkuk susunya. Bagaimana kita Bapak Ibu? Kita malah ngopi dulu. Kalau dikasih kopi, ngopi dulu, ngerokok dulu dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mau satu detik pun waktunya terhilang untuk tidak mendoakan kita yang ada di sini. Ada doa bagi kita yang beliau doakan di situ. Yang benar-benar kita merasa bahwa di sini di titik di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita bisa jumpa dengan indah wajahnya di hari akhir nanti. Mungkin Bapak Ibu lebih suka dengan pasangannya, lebih cinta dengan anak-anaknya. Tapi ada yang lebih cinta dari Bapak Ibu semua yang tidak pernah melihat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau subuh nanti, beliau sudah beri tempat masing-masing ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang tempati. Sampai 10 malam yang ke depan. Beliau tidak menghadiri pemakaman seorang yang telah meninggal. Beliau mensolatkan, tapi yang menghantarkan ke pemakaman ada penanggung jawabnya sendiri. Dan inilah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan bagaimana seharusnya seseorang mengikuti jejak beliau. Walaupun memang ada. Terus kalau kita semua masuk ke dalam masjid, lantas siapa yang ngurus? Harus ada memang. Ada yang harus ngurusin ini, ngurus itu, nyiapin air dan sebagainya. Begitu juga dengan haji. Apakah Rasulullah SAW yang menyiapkan air untuk jemaah haji pada saat itu? Tidak. Bahkan para jemaah haji ketika itu ada mereka yang bertanggung jawab untuk mengurusi perairan para jemaah haji, izin untuk tidak ngikut mabit di Mina. Begitu juga dengan ini. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kalau kita tidak di 10 malam yang terakhir ini tidak sibuk dengan masjid atau tidak membantu masjid, minimal bisa sumbangsih terhadap masjid apapun itu. Hidupkan masjid di 10 malam yang terakhir. Karena Rasulullah SAW sendiri menetapkan dirinya, mewakafkan dirinya ke dalam sebuah masjid 10 malam yang terakhir. Dan kalaupun ada sahabat yang lainnya, mereka sibuk dengan membantu agar kegiatan di dalam masjid tetap terkondisikan dengan baik. Gimana posisi kita di masjid ini? Jangan sampai di malam 23 ini, yang terutama juga termasuk malam-malam yang ditunggu-tunggu, karena dia adalah malam yang ganjil, ya. Kita harus sama-sama meraihnya. Siapa tahu benar-benar di malam-malam ganjil, karena memang ada hadisnya kuat sekali. Hadisnya sahih kalau seandainya malam-malam ganjil itu adalah malam-malam yang juga akan turun Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis disebutkan tandanya malam itu ada orang bisa merasakan Lailatul Qadar. Dan barang siapa, Ibnu An-Nawawi menyebutkan kalau seandainya ada orang yang bisa menerka bahwa malam itu ada Lailatul Qadar, dan itu memang sudah tidak dipungkiri. Seperti yang tadi dalam disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Umar, para sahabat pun ketika itu hampir semuanya dikasih
mimpi yang sama, yaitu menjadi kasih tahu oleh mereka bahwasanya pada malam itu akan terjadi malam Lailatul Qadar. Begitu juga dengan bapak-bapak semua dan ibu-ibu, bisa jadi juga akan diberikan pandangan seperti itu. Pada malam tersebut sejuk, tidak ada angin yang terlalu badai dan sebagainya, tenang saja keadaan seperti itu. Dan pagi harinya, kenapa sih malam disifatkan pagi harinya itu matahari itu putih, bercahaya tapi tidak menyengat pada paginya? Kenapa? Karena pada malaikat malam ini lebih banyak dari jumlah hewan melata yang ada di muka bumi ini. Para malaikat pada malam Lailatul Qadar turun semua. Dan bahkan siapa yang turun? Malaikat Jibril. Baca di dalam surat Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Siapa ar-ruh di sini? Bukan ruh dalam tubuh kita. Ar-ruh di sini ada ar-ruhul amin. Dia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Semoga Allah SWT menyaksikan. Siapa tahu malaikat Jibril sedang berseliweran di sini, mencatat nama-nama kita semua. Amin. Kita tidak tahu. Jadi malaikat di situ disebutkan semuanya turun, dan bahkan Jibril yaitu ar-ruh yang disebutkan tadi, karena beliau posisinya adalah bintang 5 kalau di bahasa kemiliteran. Dan jenderalnya para malaikat. Karena apa? Beliau merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada seorang yang luar biasa, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira gini atau masih gini? Jadi saya yakin untuk teknis itikaf semua sudah tahu bahwa nanti sejak subuh nanti, jika memang belum sempat kemarin itikaf, silakan itikaf. Nggak tahu nanti bisa menghubungi dengan Ustadz Syukri di sini. Semoga Allah SWT berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kekuatan bagi teman-teman di DKM Masjid Yarsi yang kita cintai ini. Allah berikan juga kita sebagai jemaahnya bisa istiqomah untuk menghadiri masjid-masjid Allah dimanapun kita berada, khususnya di malam-malam 10 yang terakhir ini. Semoga Allah SWT berikan kita ilham untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW di 10 malam yang terakhir. Ya Allah, berikanlah kami semua dan keluarga kami ketenangan hati, keringanan kaki untuk bisa meramaikan masjid-masjid-Mu di malam-malam 10 yang terakhir. Dan syukur-syukur ya Allah mereka bisa itikaf di 10 malam yang terakhir, karena belum tentu 10 malam yang terakhir ini akan kami dapatkan di tahun yang akan datang. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amal ibadah yang diterima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahu waliyyut taufiq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq lakum bit-thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.